Garuda dapat 3 amunisi baru, Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Laurin Ulrich untuk FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan menarik menuju FIFA ASEAN Cup 2026. 3 nama keturunan yang belakangan kembali menjadi sorotan adalah Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Laurin Ulrich. Ketiganya mempunyai karakter berbeda. Struijk merupakan pemain bertahan dengan pengalaman di sepak bola Inggris. Zandbergen adalah penyerang bertubuh tinggi yang bisa memberikan opsi berbeda di lini depan, sementara Ulrich menawarkan kreativitas dan kualitas teknik dari lini tengah. Ketiga pemain tersebut resmi menjadi pemain Timnas Indonesia. Mereka saat ini pemain potensial yang dapat memperkuat Garuda. Pascal Struijk, tembok baru di lini belakang. Nama Pascal Struijk bukan nama asing bagi penggemar Timnas Indonesia. Bek kelahiran Deurne, Belgia, tersebut memiliki darah Indonesia dari keluarganya. Struijk berkembang melalui Akademi Ajax Amsterdam dan kemudian membangun karir profesional di Inggris bersama Leeds United. Pengalamannya di level tertinggi membuat Struijk menjadi salah satu nama paling menarik ketika pembahasan pemain keturunan Indonesia muncul. Struijk memiliki postur ideal untuk seorang bek tengah dan mampu bermain dalam duel fisik. Kemampuannya membaca permainan serta pengalaman menghadapi penyerang-penyerang berkualitas di Inggris menjadi nilai tambah yang sangat besar. Garuda mendapatkan pemain dengan pengalaman yang sangat berharga. Bayangkan Struijk berada di lini belakang bersama pemain-pemain keturunan yang sudah menjadi bagian dari proyek Timnas Indonesia. Pertahanan Garuda akan mempunyai opsi tambahan dengan kualitas dan pengalaman Eropa. Dean Zandbergen, solusi untuk lini depan. Jika Struijk menawarkan kekuatan di belakang, Dean Zandbergen bisa menjadi jawaban untuk sektor yang selama ini terus menjadi perhatian, lini depan. Zandbergen merupakan penyerang bertubuh tinggi yang bermain di Belanda. Ia diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Media Indonesia sebelumnya menyoroti Zandbergen sebagai salah satu kandidat yang menarik untuk dipantau oleh Timnas Indonesia. Postur menjadi salah satu daya tarik utama Zandbergen. Dengan tinggi sekitar 188 cm, dia dapat memberikan dimensi berbeda bagi permainan Garuda. Indonesia selama beberapa tahun terakhir terus mencari kombinasi ideal di lini depan. Penyerang dengan karakter berbeda tentu dibutuhkan agar tim tidak hanya mengandalkan satu pola serangan. Zandbergen bisa menjadi opsi ketika Indonesia menghadapi lawan yang bermain rapat. Umpan silang dari sisi lapangan, bola-bola panjang, maupun situasi bola mati dapat menjadi senjata tambahan apabila penyerang seperti Zandbergen berada di kotak penalti. PSSI dan tim kepelatihan John Herkman dilaporkan mulai lebih terarah dalam memantau pemain keturunan. Media Vietnam Soha bahkan menyoroti perubahan pendekatan tersebut dan menyebut Struijk, Zandbergen, Laurin Ulrich, serta Dean Zandbergen sebagai pemain yang masuk radar potensial. Laurin Ulrich, kreativitas dari Jerman. Dari 3 nama tersebut, Laurin Ulrich mungkin menjadi salah satu yang paling menarik perhatian dalam beberapa hari terakhir. Ulrich baru saja mendapatkan langkah penting dalam karir klubnya. Pada Agustus 2026, pemain berusia 21 tahun itu resmi bergabung dengan SC Paderborn, klub Bundesliga 2 Jerman, setelah sebelumnya memperkuat Stuttgart dan menjalani periode bersama FC Magdeburg. Ini merupakan perkembangan penting. Ulrich bukan hanya pemain muda yang memiliki darah Indonesia. Dia juga sudah mempunyai pengalaman bermain di level sepak bola profesional Jerman. Pada musim sebelumnya bersama Magdeburg, Ulrich mencatat 33 penampilan dengan 3 gol dan 3 assist. Paderborn melihatnya sebagai pemain yang memiliki kualitas teknik dan kecerdasan bermain yang tinggi. Karakter seperti ini tentu menarik untuk Timnas Indonesia. Garuda membutuhkan gelandang yang tidak hanya mampu berlari dan bertahan, tetapi juga bisa menciptakan peluang. Ulrich dapat memberikan variasi dalam permainan. Ketika lawan bertahan dalam blok rendah, pemain dengan teknik dan kreativitas seperti Ulrich dapat membantu membuka ruang melalui kombinasi umpan pendek, pergerakan antar lini, maupun kemampuan membawa bola. Lebih menarik lagi, darah Indonesia Ulrich dikaitkan dengan garis keluarganya dari Surabaya. Dengan usia yang masih muda, Ulrich juga bisa menjadi investasi jangka panjang bagi Timnas Indonesia. 3 pemain, 3 posisi, 1 potensi besar. Jika melihat karakter ketiganya, Struijk, Zandbergen, dan Ulrich menawarkan 3 kebutuhan berbeda bagi Garuda.
Struij memberikan kekuatan di lini belakang. Zandbergen menawarkan alternatif di lini depan. Ulrich memberikan kreativitas di lini tengah. Ketiganya benar-benar bisa memperkuat Indonesia, dampaknya bukan sekadar menambah jumlah pemain keturunan. Mereka bisa menambah variasi taktik. Struij memungkinkan pelatih memiliki opsi back tengah dengan pengalaman sepak bola level tinggi. Zandbergen memberikan alternatif ketika Indonesia membutuhkan target man atau penyerang dengan kekuatan duel udara. Sementara Ulrich dapat menjadi pemain yang membantu menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Inilah yang membuat rumor mengenai tiga pemain tersebut begitu menarik. FIFA ASEAN Cup bisa menjadi panggung penting. FIFA ASEAN Cup 2026 mempunyai arti berbeda dibandingkan turnamen regional biasa. PSSI memastikan ajang ini merupakan agenda resmi FIFA dan menyatakan bahwa Indonesia dapat menurunkan skuad terbaiknya. Situasi tersebut membuka peluang bagi pemain-pemain yang berkarier di luar negeri untuk dipanggil apabila mereka sudah memenuhi seluruh persyaratan dan mendapatkan keputusan dari klub maupun tim nasional. John Herkman punya pekerjaan besar. Kehadiran John Herkman di kursi pelatih timnas Indonesia membuat proyek pemain keturunan semakin menarik untuk diperhatikan. Herkman tentu tidak hanya membutuhkan pemain yang memiliki paspor atau garis keturunan Indonesia. Dia membutuhkan pemain yang cocok dengan sistem. Inilah tantangan terbesar dalam proses scouting. Pemain yang bagus di klub belum tentu otomatis cocok dengan timnas. Struij harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan pertahanan Indonesia. Zandbergen harus dilihat apakah mampu memberikan produktivitas yang dibutuhkan di depan. Ulrich harus diuji apakah kreativitasnya bisa diterjemahkan ke dalam sistem permainan Garuda. Proses menuju tim nasional menjadi semakin masuk akal. Bukan sekadar naturalisasi. Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai pemain keturunan Indonesia sudah berubah. Media Vietnam Soha bahkan menilai pendekatan PSSI saat ini lebih terorganisir, dengan pemain keturunan dikumpulkan, dianalisis, dan dinilai berdasarkan kebutuhan tim. Pendekatan tersebut penting. Sebab tujuan akhirnya bukan sekadar membuat daftar pemain naturalisasi. Tujuannya adalah membangun tim nasional yang semakin kompetitif. Pascal Struij bersedia memilih Indonesia. Dean Zandbergen menyelesaikan proses yang diperlukan dan mendapatkan kesempatan bersama Garuda. Laurin Ulrich terus berkembang di Bundesliga 2 dan kemudian mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Indonesia memiliki tambahan kualitas di tiga area penting. Struij dapat memperkuat pertahanan. Ulrich memberi kreativitas dari tengah. Zandbergen menyediakan opsi berbeda di depan. Dan yang paling penting, ketiganya masih berada dalam usia yang memungkinkan mereka memberikan kontribusi untuk beberapa tahun ke depan. FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi panggung penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Dengan status turnamen sebagai agenda resmi FIFA, Garuda mempunyai kesempatan untuk menurunkan pemain terbaiknya. Nama Pascal Struij, Dean Zandbergen, dan Laurin Ulrich muncul sebagai tiga pemain keturunan yang menarik untuk dipantau. Struij memiliki pengalaman dan kualitas untuk memperkuat pertahanan. Zandbergen menawarkan opsi baru di lini depan. Sedangkan Ulrich membawa kreativitas dan pengalaman sepak bola Jerman yang semakin matang. PSSI dan John Herkman berhasil meyakinkan para pemain tersebut, Garuda berpotensi mendapatkan tiga tambahan amunisi yang memiliki karakter berbeda dan bisa memperkaya pilihan taktik. FIFA ASEAN Cup 2026 bukan hanya menjadi turnamen regional bagi Indonesia. Turnamen tersebut menjadi panggung awal bagi generasi baru Garuda untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi.